Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di video pembelajaran di pertemuan ke-6 di mata kuliah e-bisnis. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap belajar tentang sesuatu yang sangat dekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang business to customer atau biasa yang dikenal dengan yang namanya B2C, teman-teman. Dan menariknya, tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita adalah bagian dari sistem B2C ini atau business to customer. Nah, ini yang menjadi menarik pada pertemuan ini dan akan kita bahas. Sebelum masuk ke materi, teman-teman, saya ingin bertanya atau mengajak teman-teman berpikir sejenak. Pernah nggak sih teman-teman membuka aplikasi belanja online dengan niat awal hanya sekedar melihat-lihat saja? Mungkin kita tidak ada rencana beli, tidak ada kebutuhan yang mendesak, tapi beberapa menit kemudian tiba-tiba teman-teman mendapatkan notifikasi pesanan Anda sedang diproses. Nah, ini yang menjadi landasan atau ini adalah kejadian yang mungkin teman-teman sudah pernah alami dan mudah-mudahan ini yang akan relate ya dengan kehidupan atau aktivitas kita di marketplace, di internet, bahkan di dalam penggunaan atau pemanfaatkan teknologi. Nah, berarti teman-teman sudah merasakan konsep di mana metode sistem B2C itu bekerja. Kalau kita lihat ada dua sisi mata uang di dalam business to customer yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada yang namanya front end dan ada yang namanya back end. Apa itu front end dan apa itu back end? Ini adalah kita bisa lihat di sini. Ketika kita membahas tentang yang namanya back end adalah proses bisnis langsung ke pembeli tanpa ada perantara konvensional. Jadi proses pembeliannya langsung, ya. Tidak ada medianya. Kemudian kalau di dalam realitas back end ini itu ada yang namanya tidak butuh akuntabilitas atau hubungan pelanggan. Mungkin banyak orang-orang yang terlalu formal untuk si back end ini. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya otomatisasi pengiriman logistik langsung dari gudang. Itu kalau kita membahas yang namanya back end. Kalau kita lihat dari pengalaman konsumen untuk front end, mereka itu berbelanja, customer itu memiliki yang namanya akses publik. Berarti bisa mengakses, bisa berbelanja lewat yang namanya suatu website. Ini adalah mungkin sesuatu yang kita lakukan di dalam beberapa hal ini. Kemudian ada interaksi yang berpusat pada pemesanan. Jadi ada yang namanya shopping cart. Teman-teman pernah tahu yang namanya keranjang? Ya, itu salah satu namanya shopping cart. Jadi bukan seolah-olah kita diberikan wadah untuk menaruh belanjaan kita seperti itu. Kemudian kalau pengalaman dari front end-nya, ada pembayaran mandiri yang sekarang itu bisa diakomodasi dengan yang namanya perbankan. Kalau sekarang mungkin kita familiar dengan yang namanya kris, kemudian ada yang namanya FA atau virtual account, atau dia yang namanya transfer. Itu adalah metodenya ya. Tapi sistem pembayaran ini sangat mengakomodasi. Artinya ada kemudahan yang diberikan. Itu.
Jadi kalau kita berbicara yang namanya B2C, itu bukan sekedar jualan online saja, tapi bagaimana caranya mempertahankan konsumen jangka panjang di pasar retail yang individual. Selanjutnya, ini adalah kenapa kita harus menerapkan B2C. Ya, kenapa kita harus melihat segmen dari B2C itu sendiri. Ternyata, teman-teman, kalau kita membaca data di sini ada 75 juta pengguna internet yang setiap hari itu berpartisipasi, ngeklik, masukkan ke keranjang, dihapus lagi, masukkan ke keranjang. Nanti kalau ada momen 5 kemudian atau 66 itu baru di check out. Itu ada 75 juta orang. Dan loncatan estimasi pendapatan global dari B2C ini, ya, itu estimasinya adalah 2.134 triliun US dollar. Itu kan sangat amat luar biasa kalau dibandingkan sebelumnya itu dari 238 miliar dolar. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Artinya, ketika kita menggunakan B2C ini dalam menjalankan bisnis, apakah kita menghancurkan batasan bisnisnya? Itu tidak. Ternyata ada keuntungan spesifik yang diterima oleh UKM, ya, usaha kecil dan mikro. Nah, yang pertama dia menghilangkan orang-orang yang berbisnisnya itu di middle. Jadi middle ini adalah menyingkirkan perantara konvensional. Jadi bukan joki ya, istilahnya adalah makelar, ya, itu dihilangkan, ya. Kemudian ada yang namanya rasio skalabilitas. Kalau kita berbicara tentang rasio skalabilitas, itu adalah bagaimana pertumbuhan omset, ya, jangka jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nih, kemudian untuk pertumbuhannya, grow itu adalah kebutuhan modal kerja lebih rendah sama dengan harga jual produk yang bisa ditekan dengan lebih murah. Makanya nggak heran teman-teman, ketika kita mengeliminir ini misalnya, kemudian skalabilitasnya kita penuhi, harga itu semakin murah, ya. Teman-teman boleh deh cari misalnya di Tokped, di Shopee, kemudian di beberapa marketplace yang lain. Pasti dari sekian banyak produk yang sama, pasti ada harga yang paling murah. Itu bagaimana dia bisa menjaga yang namanya mengeliminir yang namanya tadi makelar tadi, kemudian skalabilitasnya, baru dia bisa bagaimana sih produk itu dengan harga misalnya jual itu bisa lebih rendah. Itu juga harus kita perhatikan, ya. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, yang namanya bisnis itu adalah, kalau kita bicara di beberapa pertemuan, adalah bagaimana kita melihat konsep yang tadinya transaksi konvensional dibuat sebuah ekosistem yang ada, ya. Kalau kita bicara yang namanya B2C, secara pembahasan atau secara definisi B2C tadi, bahwasanya B2C itu merupakan business to customer, adalah sebuah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan yang diberikan langsung kepada konsumen. Tadi tidak ada middleman, tidak ada makelar di sana. Jadi murni dari perusahaan itu menyampaikan produk langsung kepada konsumen atau customer. Artinya apa? Artinya ini tidak ada yang namanya perantara, teman-teman. Bisnisnya langsung berinteraksi kepada pelanggan secara langsung. Kalau kita bicara contohnya apa, Pak? Contohnya tadi, kalau kita bicara ada aplikasi e-commerce, ada layanan streaming atau transportasi online. Nah, itu adalah salah satu adanya atau bentuk dari B2C itu sendiri, model dari B2C sendiri. Nah, dan ada yang paling
terasa teman-teman. Biasanya bukan cuma barang yang datang, tapi ada notifikasi saldo yang berkurang ketika kita rajin tuh berbelanja di marketplace, layanan streaming atau transportasi yang online. Di balik kemudahan ada uang yang terkuras juga teman-teman. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, ini merupakan timeline dengan adanya yang namanya standarisasi global terkait dengan kebijakan-kebijakan di dalam implementasi, ya, di dalam implementasi B2C itu sendiri yang dirubah dari konvensional yang umum pada saat itu dirubah menjadi menggunakan yang namanya perangkat atau internet atau teknologi. Jadi di era tahun 1948 itu ada yang namanya era prematur, ya, perusahaan AT&T itu meluncurkan sistem transaksi perbankan online, tapi hasilnya gagal. Hasilnya gagalnya itu kenapa? Infrastrukturnya belum memadai dan masih banyak orang-orang yang di era 1984 itu yang belum aware dengan yang namanya internet, media, website dan lain-lain. Kemudian di era tahun 2000, ya, di tahun 2000 ini ada yang namanya ledakan Amazon.com atau era yang namanya .com. Serba.com, ya, website dinamakan .com. Nah, Amazon.com ini meluncurkan atau mengusung prinsip yang namanya B2C sejati. Hasilnya ternyata itu memicu kemunculan ribuan situs transaksi. Jadi Amazon pelopornya muncullah. Kalau di Indonesia ada yang namanya Kaskus, salah satunya. Berkembang. Ada Toko Bagus, Bukalapak pada saat itu, dan sampai dengan saat ini ada si Tokopedia dan si Shopee. Kemudian masuk ke dalam yang namanya integrate, ya, era modern. Ada yang namanya omnichannel. Apa itu omnichannel? Itu adalah bagaimana melihat perusahaan retail yang menggabungkan physical retail, jadi toko yang ada. Misalnya kalau kita bicara grup retail itu misalnya Gramedia itu punya beberapa store di seluruh Indonesia. Tapi selain dia punya store secara fisik yang bisa kita lihat dan bisa kita datangi, dia juga memiliki misalnya gramedia.com. Jadi tidak langsung datang ke Gramedianya, tapi kita bisa mengorder dimanapun, kapanpun dengan syarat saldonya ada. Seperti itu teman-teman, ya. Dari physical retail stores kemudian memanfaatkan yang namanya online presence, misalnya website, aplikasi untuk menjangkau tadi pasar atau customer yang lebih besar. Itu yang namanya omnichannel, ya. Jadi dia diintegrasikan tadi antara physical retail stores dengan yang namanya online presence. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat ada karakteristik yang perlu kita perhatikan di dalam memanfaatkan yang namanya model B2C ini. Yang pertama adalah B2C ini memiliki beberapa karakteristik yang cukup unik teman-teman. Pertama, bisa kita pahami bahwasanya transaksinya itu cepat. Yang kedua, ada jumlah transaksi yang tinggi. Dan yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh emosi. Kenapa emosi? Karena di dalam banyak kasus, ya teman-teman, keputusan orang membeli itu tidak selalu yang namanya berdasarkan dengan kebutuhan, tetapi tertarik atau tergoda tentang nanti kalau kita nggak beli sekarang kayaknya sayang deh untuk dilewatkan. Biasanya seperti itu. Misalnya kalau kita lihat ada tulisan diskon 70%, langsung muncul di pikiran kita, wah besok belum tentu diskon 70% nih, kesempatan yang nggak bisa terulang kembali misalnya, dan kita harus beli. Padahal sebelumnya kita tidak tahu barang itu sudah ada. Itu juga salah satunya, ya, karakteristik bagaimana kita melihat yang namanya business to customer.
Di dalam B2C ini ada yang namanya model client server. Di sini ada client side. Client side itu adalah konsumennya seperti apa ini ya. Kemudian ada arus transaksi, biasanya dia menggunakan yang namanya media. Kalau media saat ini kan pasti pakainya adalah internet ya teman-teman. Kemudian ada server side, client side dan server side. Client di sisi customer, server side di sisi perusahaan ya. Ada processing hub, kemudian ada sisi servernya juga adanya di dalam server side ya. Kalau kita adanya di client side, kecuali teman-teman sudah membuat sebuah bisnis ya, baru bisa masuk ke dalam yang namanya server side. Kemudian ada yang namanya strategi sweet spots untuk produk B2C. Tapi sebelum masuk ke dalam yang namanya sweet spot, kita harus memahami bahwasanya ada yang namanya perilaku konsumen digital. Konsumen di era digital itu pasti ya memiliki sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Konsumen bisa lebih cepat beradaptasi, lebih kritis, dan potensi pindah dari satu produk ke produk yang lain itu tinggi. Kalau sebuah aplikasi mungkin di dalam menjangkau customer terasa lambat, maka ada pelayanan yang kurang memuaskan. Itu juga harus kita perhatikan. Misalnya dalam hitungan detik konsumen bisa langsung tuh pindah ke platform lain. Platform ini diskonnya sedikit, pindah ke platform B. Platform C ternyata lebih bagus daripada A atau B. Itu juga harus kita perlukan dan kita perhatikan juga. Misalnya kalau kita menurut salah satu ahli ya, tokoh ya, Philip Kotler, bahwanya konsumen modern itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan emosi. Jadi kalau dulu pelanggan setia, sekarang setianya itu tergantung dengan diskon. Itu juga harus kita perhatikan teman-teman. Balik lagi ke dalam sweet spot di dalam produk B2C, kita harus memahami sasaran kita siapa, karakteristik produk kita yang dijual siapa apa ya. Karakteristiknya misalnya ada reputasi, ada digitalnya seperti apa, aksesibilitasnya gimana, niche produknya itu kayak gimana ya, apakah gampang ditemukan atau tidak. Kemudian bagaimana kita bisa mengatasi keengganan orang-orang untuk berbelanja melalui website. Kita kan kalau belanja website kadang nggak sesuai. Nah, kita bagaimana caranya untuk orang yang berbelanja itu ya bisa membangun rasa trustnya, membangun rasa, misalnya menghilangkan rasa takut ketika kita menggunakan media internet dalam melakukan transaksinya. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana kita nanti di dalam hal ini bisa memaksimalkan koneksi cepat untuk yang namanya proses pengiriman. Kalau kita bicara proses pengiriman, sekarang kan di beberapa merchant atau di beberapa toko official, di Tokped atau di Shopee sudah mengakomodasi misalnya ada instan atau someday. Kemudian ada yang yes, kalau di JNE biasanya yes ya. Kemudian ada misalnya reguler. Nah, itu juga harus kita perhatikan dalam memahami bagaimana caranya dari suatu transaksi bisa langsung diterima oleh customer itu sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan proses model bisnis B2C ya. Misalnya kalau kita lihat ada yang namanya promosi digital. Apa itu promosi digital? Bagaimana caranya ya kita bisa memahami bahwasanya di dalam suatu website itu
ada beberapa spot, ada banner ads misalnya, ada rich media di sini, kemudian ada button di sini, dan ternyata ada fakta di tahun 2004 alokasi dana iklan internet di perusahaan itu mencapai yang namanya 8% dari yang ada. Misalnya kalau kita lihat sekarang media di dalam medsos ya, ada yang namanya Instagram Ads, kemudian ada Facebook Ads, kemudian ada lagi WhatsApp Ads. Nah, itu kan ternyata kalau kita lihat ini kan yang memiliki Meta nih. Ya, Meta itu yang punya adalah Mark Zuckerberg. Mereka memahami ketika resource ini dia miliki, ketika ada iklan yang masuk, berarti ini adalah potensi ya untuk melakukan promosi. Kemudian bagaimana caranya dari promosi berubah menjadi order. Setelah order, bagaimana caranya bisa mengirimkan. Setelah itu bagaimana selanjutnya untuk yang namanya after sales. Pemasaran yang terbaik, kalau kita berbicara yang namanya pemasaran yang bagus, itu bagaimana membuat konsumen itu tidak hanya mengenal produknya, tapi dia membeli lagi, retention, kemudian bisa loyal terhadap produk yang kita tawarkan itu ya. Kemudian kalau kita lihat ya, pasti ada pro dan kontra ketika kita membahas yang namanya promosi digital. Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungannya interaktif, user memegang kendali, sangat fokus, berbasis komunitas. Tapi kerugiannya adalah ketika offline, jaringannya internetnya putus misalnya seperti itu tidak bisa digunakan. Kemudian kita tidak bisa mengendalikan yang namanya perilaku atau user behavior yang ada di dalam internet itu sendiri. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ada yang namanya aktivitas berikutnya, tadi promosi digital. Yang kedua ada yang namanya ordering dan prinsip 3C. Situs B2C ya, commerce oriented, wajib menangani akses database produk, pemesanan hingga logistik pengiriman. Jadi di dalam 3C itu adalah content oriented, kemudian adalah commerce oriented, dan community oriented. Content oriented adalah bagaimana kita memahami fokus pada penyediaan konten. Konten itu ternyata salah satunya ya. Misalnya ada website universitas, atau sekarang medianya yang paling banyak adalah TikTok. Kemudian ada Reels. Ini juga konten kan. Kemudian kalau commerce oriented itu bagaimana transaksi jual belinya. Apakah misalnya bisa mengakomodasi berbagai macam metode pembayaran, atau hanya QR saja, atau hanya yang namanya virtual account saja, atau hanya bisa TF. Dulu tuh kalau awal e-commerce itu ada teman-teman, mereka itu untuk mengidentifikasi transaksinya, di setiap satu transaksi itu di belakangnya itu diberikan kode unik. Jadi kita transfer uangnya sesuai dengan misalnya harga belinya 7.000, kode uniknya itu misalnya 7.321 rupiah. Nah misalnya itu. Jadi ketika kita pesan, kode uniknya muncul dan baru kita bayar. Dan habis itu dari pihak customer saya itu mengupload kembali bukti pembayarannya. Nanti ada validasi, baru prosesnya diterima. Bayangkan dengan saat ini bagaimana mudah, kita tidak perlu memberikan kode unik, ada kris, ada QR code, kemudian ada virtual account yang pasti masuk, dan ada juga TF, tapi sudah jarang untuk TF ya
teman-teman digunakan. Kemudian ada yang namanya community oriented, itu bagaimana pemesanan dan jual beli didorong oleh interaksi forum. Jadi kita bisa mengakomodasi forum-forum tertentu. Misalnya kalau di Indonesia itu dulu ada yang namanya Kaskus, cendol gun, nah seperti itu. Lempar bata, itu istilah-istilah orang-orang yang pernah menggunakan Kaskus. Kemudian dari aktivitas operasional yang ketiga itu ada yang namanya delivery sektor. Jadi bagaimana ada produk digital, ada produk fisik. Bagaimana kalau produk digitalnya, karakteristiknya seperti apa, metodenya gimana. Kalau produk fisik berarti kita tahu produknya ada, kemudian ekspedisi yang kita gunakan kayak gimana, resinya kayak gimana. Bisa contohnya bisa buku cetak, kaset, atau barang-barang sehari-hari. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ada yang namanya aktivitas operasional, yang bagaimana caranya kita bisa membuat customer itu bisa membeli produk kita, yaitu yang namanya after sales. Nah, after sales ini kita harus lihat data pelanggannya, gudangnya terintegrasi atau enggak, ada analisis bisnis di dalamnya, hasil tindakannya kayak gimana. Ada CRM, kemudian bagaimana cara atau kita strategi membangun untuk mendapatkan yang namanya retensi ini. Kemudian bagaimana peningkatan layanan yang diberikan, ada CRM kustomisasi. Ternyata secara fakta, teman-teman, ini adalah faktanya. Kalau kita lihat 90% ya, 90% ini meskipun beroperasi, ini faktanya anomali ya, teman-teman. Secara digital murni, survei membuktikan ya, 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan purna jual berbasis telepon untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, tapi ini bergeser juga, teman-teman. Ada sekarang orang itu preferensinya adalah texting, WhatsApp ataupun email, itu juga harus kita perhatikan ya. Kemudian ada kerangka operasional yang harus kita ketahui, ada yang namanya 2W dan 1H ya. Yang pertama W, segmentasi pasarnya, sasarannya siapa. What itu adalah layanan apa yang akan kita tawarkan. How itu bagaimana cara kerja dan mekanisme transaksinya. Misalnya kalau kita lihat eBay, W-nya itu adalah seluruh masyarakat, orang yang ada yang terhubung dengan internet pastinya. Produknya apapun bisa dijual dengan ebay.com ini. Kemudian how-nya itu bagaimana pertukaran barang dengan sistem lelang. Kemudian nilai bisnisnya apa? Nilai bisnisnya adalah efisiensinya tinggi. Kelebihannya, harganya itu bervariasi tergantung pilihan, tergantung teman-teman mau referensinya yang mana ya. Itu. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, ada spektrum fungsionalitas di dalam kewajiban kita memberikan pelayanan. Yang pertama ada yang namanya etalase atau detail produk. Makanya kalau teman-teman lihat di setiap marketplace itu ada yang namanya deskripsi ya produk dan detail produknya seperti apa, supaya orang-orang itu membaca. Tapi saking malesnya orang Indonesia untuk membaca, teman-teman, itu mereka langsung check out dan nggak jelas juga. Tiba-tiba datang, metode pembayarannya dia pilih COD, cash on delivery, ternyata ngerasa nggak membayar. Itu juga akan menjadi masalah di dalam B2C. Kemudian proses transaksi penjualan barang itu harus kita perhatikan juga, polanya, metodenya ya. Kemudian ada integrasi sistem pembayaran barang, mau menggunakan apa tadi metodenya. Ada sistem tracking dan pengiriman barang. Ini sangat helpful sekali ya. Ketika kita membeli suatu barang nih, oh udah nyampe mana ya, apalagi barang itu barang yang kita impikan dan kita belanjakan dari uang tabungan kita. Wah, kita hampir setiap menit dicek barangnya sudah sampai di mana. Kemudian ada notifikasi, ada misalnya via email ataupun banner yang ada di aplikasinya. Kan kalau teman-teman lihat tuh di aplikasi Gojek pasti ada yang namanya promo-promo tertentu, 555 promonya apa. Kemudian
informasi lokasi penjualan dan cakupan layanannya juga harus kita perhatikan. Kemudian ada yang namanya bantuan atau service center yang harus dimiliki dari perusahaan ataupun bisnis usaha. Seperti itu, teman-teman. Ini adalah kuadran klasifikasi dari B2C yang modern. Ada yang namanya auction store. Auction store itu adalah perdagangan secara global via penawaran lelang. Kemudian ada online store, itu adalah penjualan digital, pilih dan pesan tanpa tatap muka langsung. Kemudian ada online services, itu adalah permintaan informasi jasa atau tiket perjalanan secara instan. KAI, tiket.com, Traveloka itu contohnya. Kemudian ada other service, itu adalah fasilitas jual beli di luar klasifikasi e-commerce yang standar, sosmed forum. Misalnya kalau teman-teman ada tuh aplikasi carousel misalnya ya, untuk menjual barang-barang bekas. Ini masalah yang ada di dalam atau tantangan yang ada di dalam ekosistem dari e-commerce itu sendiri ya. Kita harus bisa memahami infrastrukturnya seperti apa, bagaimana menciptakan retensi orang membeli produk kita berulang. Kemudian isu keamanan data, karena kita sudah memberlakukan undang-undang PDP ya, pelindungan data pribadi, dan juga ada undang-undang ITE, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian supply chain-nya seperti apa dari distributornya, produsennya ya, itu juga harus kita perhatikan. Dan teknologi itu memainkan peran yang sangat penting di dalam business to customer melalui data, dan sekarang kita sudah mengenal konsep yang namanya kecerdasan buatan. Bisnis itu dapat memahami perilaku pelanggan bahkan sebelum pelanggan itu sadar, karena kita bisa memahami yang namanya algoritma dan AI itu sendiri, teman-teman. Ini adalah analisis keuntungan di dalam B2C, dan dari segi point of view-nya konsumen, dan ada dari seginya perusahaan. Kalau kita bicara B2C memiliki banyak keunggulan ya, praktis, cepat, mudah diakses kapan saja. Tapi apakah ini membuat yang namanya B2C itu berkembang pesat? Sangat pesat, teman-teman. Kalau kelemahannya, mungkin kalau tadi keunggulannya B2C cepat, tepat, kemudian persaingan yang akan sangat tinggi, ada masalah trust, dari isu trust ini dari pelanggan. Tidak semua konsumen langsung percaya pada setiap platform digital. Kadang masalahnya bukan di barangnya, tapi di diri kita sendiri. Kenapa kita membeli produk ini? Itu menjadi pertanyaan, misalnya seperti itu. Kemudian untuk materinya sudah habis, jadi salah satu yang strategi yang digunakan itu adalah flash sale. Ya, salah satu strategi yang mungkin saat ini sangat efektif di dalam model bisnis B2C, tergantung modelnya seperti apa. Strategi yang dimanfaatkan dengan rasa urgensi, mendesak ya. Misalnya dengan kalimat tinggal satu lagi atau 1 jam lagi ya, dan ternyata dalam hitungan detik kita langsung merasa harus beli. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, terakhir saya ingin mengajak teman-teman semua di perkuliahan kita kali ini, pernahkah teman-teman membeli suatu produk bukan karena butuh, tetapi hanya karena tergoda harga, promosi, dan flash sale? Ya, kalau pernah, itu sangat-sangat amat normal. Tapi sebagai penutup pada perkuliahan kali ini ya, B2C atau business to customer bukan hanya tentang menjual produk, tetapi tentang menciptakan pengalaman dan membangun hubungan dengan pelanggan.
Dan pada akhirnya teman-teman, keberhasilan dari B2C itu sendiri ditentukan oleh seberapa baik bisnis yang memahami konsumennya. Kita taunya cuma promo, tapi tetap kita klik juga, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman dibantu untuk berdiskusi. Silakan, boleh ya. Kemudian teman-teman boleh berkomentar apapun dengan materi pembelajaran ini di kolom komentar ya. Atau teman-teman pernah membeli barang yang paling tidak penting yang pernah kalian beli karena diskon atau flash sale. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.